Kita akan belajar tentang persembahan, Bapak Ibu. Tema kita hari ini adalah memberi sebagai rasa syukur. Mari saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-19. 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-20 sampai 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-19. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu ya. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapak kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Perhatikan ayatnya yang ke-14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri dan punyamu lah segala-galanya. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu gimana liburannya Bapak Ibu? Sudah cukup refresh? Sudah? Karena saya akan hari ini, saya akan mengajak setiap kita untuk berpikir Bapak Ibu ya nantinya ya. Nah Bapak Ibu, konteks bagian ini, bagian yang kita baca itu adalah cerita tentang doa Daud karena persembahan yang dikumpulkan untuk membangun bait Allah. Jadi kalau kita melihat ayat berikutnya, ayat sebelumnya maksud saya, di ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, di situ Daud sedang menyampaikan kepada rakyat tentang rencana pembangunan bait Allah yang akan dikerjakan oleh Salomo. Dan di ayatnya yang kelima, lalu kemudian Daud itu mengundang jemaat, mengundang rakyat siapa yang juga mau memberikan persembahan. Nah, lalu ayat 10-19 itu merupakan ucapan syukur dan doa permohonan Daud. Kenapa? Karena respon dari umat yang mereka tergerak, mereka pun juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dua hal yang bisa kita pelajari dari Daud di dalam memberi persembahan kepada Allah. Kita akan melihat, kita akan belajar dari Daud, bagaimana Daud itu memberi persembahan kepada Allah. Yang pertama, kita akan melihat dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Ayat 14 dan 16, saya akan bacakan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan. Ayat 16, ya Tuhan Allah kami segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamu lah segala-galanya. Nah Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita pahami, kita melihat sebuah konsep yang baik dari Daud, bahwa Daud itu menyadari
Dari mana segala yang ia miliki berasal? Saya ulang. Poin yang pertama yang kita perlu sadari adalah, kita yang perlu pelajari adalah Daud menyadari dari mana segala yang ia miliki berasal. Nah Bapak Ibu, kita menyadari enggak? Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapatkan itu berasal dari siapa? Ini sebuah kebenaran yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Di dalam apa? Mendapatkan, mengumpulkan harta, dan bagaimana kita memandang harta. Saya ulang sekali lagi, ini merupakan kebenaran yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan di dalam mendapatkan atau mengumpulkan harta, dan bagaimana kita memandang harta. Dari mana semuanya berasal? Pendapatan kita, uang kita, harta kita, dari mana semuanya berasal? Apakah semuanya berasal dari Tuhan? Apakah semuanya milik Tuhan? Nah Bapak Ibu, beberapa akhir ini ada kasus yang lagi rame Bapak Ibu. 271T Bapak Ibu. Tahu angka ini Bapak Ibu? 271T? Tahu ya? Tahu ya? Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah itu berasal dari Tuhan? Nah bisa nggak kita bilang, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan nggak Bapak Ibu? Ayo, milik Tuhan nggak? Kita bisa bilang nggak itu 271T itu milik Tuhan bukan Bapak Ibu? Hah? Milik Tuhan enggak? Kan dikatakan di sini segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Dari engkaulah segala sesuatu itu berasal. Dari Tuhan enggak Bapak Ibu? Berasal dari Tuhan enggak? Ayo mikir. Bisa enggak kita bilang itu adalah milik Tuhan? Itu semua berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan enggak Bapak Ibu? Pagi-pagi udah berat ya. Kita belajar cara kita memandang harta. Berasal dari Tuhan enggak? Ya? Bukan Bapak Ibu, itu bukan berasal dari Tuhan. Dan kalau bukan berasal dari Tuhan, itu bukan milik Tuhan. Itu berasal dari negara. Dan itu milik negara, Bapak Ibu. Ya, jadi kita mesti ngerti. Nah, kira-kira Bapak Ibu, oke lah, boleh enggak dikasih persembahan? Ayo, 1% aja, nggak usah 10. 1% boleh enggak dikasih ke gereja? 271T Bapak Ibu, ayo. Bukan dari Tuhan. Boleh enggak dikasih ke gereja? Ayo kita mesti mikir. Boleh enggak Pak Jo? Bukan boleh Pak, boleh diterima. Boleh enggak diterima? Gak apa-apa lah, uang kotor. Nanti masuk ke gereja dimurnikan, betul enggak? Betul, itu namanya money laundry. Namanya money laundry, betul. Jangan sampai gereja menjadi money laundry. Uang kotor sih, masuk gereja biar apa? Dimurnikan, gitu ya. Ya betul, jadi money laundry. Tidak boleh. Boleh enggak dikasih ke saya? 1% boleh enggak dikasih ke pendetanya? Boleh enggak? Boleh ya. Hamba Tuhannya kalau nerima kebangetan. Tidak boleh Bapak Ibu. Enggak boleh. Itu namanya, kalau tadi namanya money laundry Bapak Ibu. Kalau kasih pendeta, itu namanya suap Bapak Ibu. Kalau saya dikasih 1% Bapak Ibu, udah pasti Bapak Ibu bikin dosa saya tutup mata. Pasti itu. Betul enggak? Jangan mencobai hamba Tuhan, Bapak Ibu. Dan itulah yang kita lihat di dalam Alkitab. Banyak sekali hamba Tuhan, nabi Tuhan yang dibayar, disuap. Mereka kaya. Salah satunya adalah Elia. Bukan Elia, sebelum yang manggil Samuel. Imam Eli. Dia begitu kayanya, dikatakan begitu gemuknya. Bahkan anaknya salah pun, tutup mata dia. Jangan mencobai gembalamu Bapak Ibu. Gitu ya. Ngasih, jangan. Kalau saya dikasih itu, aduh. Bikin dosa pun saya tutup mata, iya. Jangan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, kita mesti mikir, kita dapatkan dari mana itu? Gitu ya. Kalau sesuatu bukan berasal dari Tuhan, itu bukan milik Tuhan. Dan itu tidak bisa diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 2, Bapak Ibu. Di sana dikatakan anak dari Harun, Nadab dan Abihu, itu sama Tuhan dihukum mati. Kenapa? Karena dia mempersembahkan sebuah api-apian, tapi Tuhan tidak minta. Suatu api-apian yang Tuhan tidak suruh, Bapak Ibu. Mati, Bapak Ibu. Itulah kenapa kita penting memiliki konsep segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan milik Tuhan, betul. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita mendapatkan harta kita punya uang, kita ngumpulkan harta, kita dapatkan uang itu dari mana?
Karena kita tidak bisa memberikan secara sembarangan kepada Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang penting. Dari mana kita mendapatkan harta kita? Karena secara alami Bapak Ibu, kita itu akan mempersembahkan apa yang kita terima itu kepada pemberi. Kalau kita mendapatkan itu, katakan dari gunung Bapak Ibu. Secara otomatis kita akan memberikan kepada gunung. Itulah kenapa kita mesti mengerti konsep ini dengan benar. Dari mana harta kita berasal? Dari mana harta kita berasal? Uang kita berasal, ini milik siapa? Bapak Ibu. Nah, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita mendapatkan uang kita? Dari mana kita mendapatkan uang kita? Dengan cara apa kita mendapatkan uang kita? Bapak Ibu, saya tahu, ini bukan masalah yang gampang. Di dalam dunia kerja saya tahu, susah. Mau jujur susah, betul enggak? Mau bikin benar, ada aja. Nah ini penting, inilah pergumulan setiap kita. Dari mana kita mendapatkan harta kita, Bapak Ibu? Pembina saya di Jakarta, dia pernah cerita bahwa dia itu sedang menggembalakan seorang anak muda, pemudi Bapak Ibu, cewek ya. Dia merupakan simpanan dari om-om, sugar daddy. Bayangin anak Tuhan, orang gereja. Jakarta Bapak Ibu. Bagaimana kita mendapatkan uang kita? Bagaimana kita mengumpulkan harta kita? Apakah itu berasal dari Tuhan? Apakah itu milik Tuhan? Itu penting. Kenapa? Karena secara alami kita akan mempersembahkan apa yang kita terima kepada pemberi. Kalau kita tidak mendapatkan dari Tuhan, maka kita tentu saja nggak bisa kasih itu kepada Tuhan. Karena kalau kita kasih kepada Tuhan, mati kita. Bahaya. Gereja mungkin terima, karena gereja nggak ngerti. Tetapi celaka kita di hadapan Tuhan. Nah itulah kenapa kita mesti punya konsep yang benar tentang mendapatkan harta, tentang mengumpulkan harta, dan tentang memandang harta. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting kita melihat bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan dan berasal dari Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita tidak lupa diri dan memberontak kepada Tuhan. Ini penting. Supaya kita tidak lupa diri dan memberontak kepada Tuhan. Nah biasanya anak-anak gitu ya, kecilnya kita orang tua kasih semua. Terus ketika sukses biasanya apa? Lupa. Betul enggak? Ketika udah cari duit sendiri, mulai apa? Kurang-kurang ajar. Karep-karep dewe, nggak bisa diatur. Nah kenapa? Karena lupa. Dan akhirnya memberontak. Dan itu juga terjadi kepada bangsa Israel, Bapak Ibu. Ketika mereka baru saja dibebaskan dari Mesir. Gitu ya. Tidak lama mereka sudah apa? Memberontak kepada Tuhan. Dengan apa? Membangun anak lembu emas. Karena waktu itu Musa dipanggil sama Tuhan di gunung. 40 hari gak turun-turun. Mereka pikir Musa itu mati. Lalu mereka meminta Harun untuk membangun sebuah ilah. Yaitu apa? Ilahnya Mesir, anak lembu emas. Gitu ya. Dari mana mereka membangun anak lembu emas, Bapak Ibu? Celakanya mereka membangunnya dari berkat Tuhan. Ketika mereka bebas, Bapak Ibu, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu menggerakkan hati orang-orang Mesir itu untuk memberikan hartanya mereka. Namanya budak gak dapat pesangon, Bapak Ibu. Budak itu gak dapat pesangon. Tetapi Tuhan gerakkan hati orang Mesir. Ketika bangsa Israel keluar, orang Mesir itu menjadi murah hati dan mereka itu memberikan hartanya. Mereka kasih emas, mereka kasih apa? Udah, nih ambilan, wis cepetanu keluar. Mereka miskin, mereka budak, gak punya apa-apa. Tuhan kasih mereka. Tetapi berkat Tuhan, mereka justru pakai apa? Mereka bangun sebagai ilah dan mereka menyembah. Mereka lupa. Mereka memberontak kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa penting kita itu punya konsep yang benar bahwa segala sesuatu itu harus berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Yang ketiga itu adalah supaya membuat kita lebih bertanggung jawab di dalam memakai harta, Bapak Ibu. Kita coba lihat Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-10 sampai 11, Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Barang siapa setia, ia setia juga dalam perkara-perkara besar,
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu, uang, itu menurut Alkitab itu adalah perkara kecil. Bayangin kalau perkara kecil kita nggak setia, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita di dalam harta saja, kita tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin Tuhan itu mempercayakan hal yang lebih besar, Bapak Ibu? Saya punya teman, Bapak Ibu, teman saya ini kaya dan pas anak tunggal, Bapak Ibu. Nah jadi waktu SMA, waktu kuliah, dia dia sekolah. Kalau nggak salah sekolahnya ke Shanghai atau kemana gitu, Bapak Ibu. Uang sakunya sebulan itu 40 juta, Bapak Ibu. Sebulan 40 juta. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Everyday dugem Bapak Ibu di sana. Everyday dugem. Kenapa? Kalau kita tidak menyadari itu bukan milik kita dan kita mengklaim ini milikku, aku yang kerja, aku kerja susah, aku yang dapat. Nah kalau kita tidak mawas diri Bapak Ibu, kita akan cenderung memakainya sesuai keinginan kita sendiri, karep-karpe kita, terserah kita. Kenapa? Uang-uangku kok. Gitu loh. Harta-hartaku kok. Nah ini bahaya. Itulah kenapa kita mesti benar-benar punya konsep yang benar tentang memandang harta. Yang keempat, kenapa kok penting bagi kita punya konsep itu? Dari mana harta kita berasal dan milik siapa harta kita itu berasal? Supaya kita tidak terikat. Kita itu adalah orang yang mudah memberhalakan uang. Kenapa? Ya karena kita terkoneksi. Setiap hari kita pegang duit. Setiap hari kita memakainya. Betul nggak? Dan kita bergantung dengan uang. Mana hari ini yang nggak pakai uang? Semua butuh uang. Semua pakai uang. Itulah kenapa uang itu mudah sekali menjadi berhala kita. Karena kita itu begitu terkoneksi. Dan kalau kita tidak sadar, kita tidak punya konsep yang benar di dalam memandang harta, ketika kita nggak sadar, ketika Tuhan ambil itu bisa membuat kita terluka. Bapak Ibu. Nah saya sering memakai kesaksian ini ya, sharing saya gitu. Karena sharing ini sangat mengubah konsep saya tentang uang Bapak Ibu. Nah mungkin teman-teman remaja masih ingat dan mungkin ada beberapa yang tahu. Nah jadi suatu kali, bukan suatu kali ya. Kali pertama waktu itu saya praktek Bapak Ibu. Kali pertama saya itu dapat uang gitu ya. Namanya JHP. Bayaran Bapak Ibu, honor. Tapi istilahnya JHP. Jaminan hidup pekerja. Karena dikasih sebelum kerja. Biasanya kan kerja dulu baru digaji. Ini enggak, digaji dulu baru kerja Bapak Ibu. Nah, dapat tuh gitu ya. Dapat, seneng dong. Gaji pertama gitu ya, langsung. Pengen apa? Waduh, aku pengen beli ini, pengen beli handphone waktu itu Bapak Ibu. Dan ini celakanya kalau kita sudah pengen Bapak Ibu ya. Kalau kita pengen, apapun pasti ya ono alasan nih. Iyalah wis lelet. Wis ini, pokoknya lah pengen itu bahaya Bapak Ibu. Karena akan selalu ada alasan gitu ya. Tuhan handphoneku selelet, aduh Tuhan nanti lah aku mau baca Alkitab, sakit, kecilian handphone, pokoknya lah, ono lah alasan gitu ya. Nah tetapi pada waktu itu, saya berdoa Bapak Ibu. Entah ini sebuah kesalahan atau kebenaran Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu. Bener lah masa salah ya. Saya doa Tuhan, ini kali pertama saya dapat uang. Tuhan tolong saya untuk memakai uang ini dengan benar. Amin Bapak Ibu gitu ya. Nah hari itu, pagi itu, aku mesti ospek. Jadi di tempat saya itu sebelum pelayanan itu ada ospeknya Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan itu juga ada ospeknya waktu itu gitu ya. Nah waktu ospek itu, pas pembicaranya itu ngomong-ngomong terus tiba-tiba materinya itu tiba-tiba dia tuh sharing tentang uang Bapak Ibu. Dia bilang ada suatu kali jemaat itu ya. Butuh saya, dia sebutkan nominalnya, 50 juta saya kasih gitu ya. 50 juta saya kasih. Terus ada jemaat saya lihat, jalan kaki, saya kasih mobil saya. Saya nggak tahu dia mau ngajarin apa Injil kemakmuran atau enggak. Tetapi saya belajar satu hal. Saya tanya sama dia, Boksu serius, kok bisa? Kalau orang minta saya 10.000 gitu ya, pinjem dong 100 gitu ya, 10.000. Saya kasih nggak pakai mikir, 10.000. Kalau orang pinjam saya 100.000, mungkin saya masih kasih, ya setelah kasih.
Tapi kalau orang minta saya 1 juta, minjem aja 1 juta gitu ya. Sebenarnya nggak minjem, minta pasti ya. Namanya minjem itu belum tentu balik itu. Minjem 1 juta. Saya mulai mikir loh Pak. Gitu loh. Nah apalagi kalau orang mulai pinjem 10 juta gitu ya, tabungan saya. Ya saya lebih mikir lagi, kok bisa Bapak 50 juta gak pakai mikir tuh kok bisa gitu loh. Lalu dia kasih saya spidol, dia lempar ke saya. Krisna, bayangkan bahwa spidol itu adalah pisau yang 2 sisinya sama-sama tajam. Gimana kamu megangnya? Gimana bapak-bapak megangnya? Ayo bapak-bapak dulu, megangnya gimana? Koreji gimana megangnya? Gini, gini, gini. Ibu-ibu megangnya gimana? Ibu-ibu megangnya gimana? Gimana? Ceket, gimana ceket? Tetap gini. Padahal kan ada pegangan pisaunya kan gini. Saya juga megangnya gini Bapak Ibu, gini. Gini Pak. Dia bilang, salah. Kamu harus megang itu gini. Berkat Tuhan itu seperti pisau. Tuhan kasih tanganmu harus terbuka. Ketika Tuhan ambil, tanganmu harus tetap terbuka. Kalau kamu genggam, sobek tanganmu. Bapak Ibu, saya dengar itu Bapak Ibu pulang, gak jadi beli handphone Bapak Ibu. Gak jadi beli handphone. Saya langsung perpuluhan, saya kasih perpuluhan, saya kasih mama saya berikan kepada misi Bapak Ibu, sisanya kebutuhan sehari-hari. Gak jadi beli handphone Bapak Ibu. Tetapi itu yang saya pelajari, bagaimana memandang harta. Kalau kita begitu terikat, ketika suatu kali Tuhan itu harus ambil dari kita. Karena biasanya sering kali Tuhan itu ambil ketika apa? Kita benar-benar terikat. Tuhan itu pasti sengaja ambil supaya apa? Supaya kita nggak memberhalakan uang. Itulah kenapa ketika kita benar-benar terikat, kita genggam, sobek tangan kita. Kita akan terluka. Itulah kenapa kita mesti ngerti, kita mesti punya konsep yang benar tentang memandang harta. Dan yang terakhir kelima, kenapa kok kita mesti punya konsep yang benar? Karena itu akan membuat kita memiliki sifat atau motivasi yang benar di dalam memberi. Nah kita coba lihat ayatnya yang ke-17, 2 Tawarik. Ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Supaya kita memiliki sifat dan motivasi yang benar dalam memberi. Gimana sifat yang benar? Bagaimana motivasi yang benar? Yaitu hati yang tertuju kepada Allah. Itulah kenapa dikatakan hati yang sukarela, hati yang bebas, dan hati yang tulus ikhlas. Nah Bapak Ibu, ketika kita memberikan persembahan, apakah kita sudah membawa atau memberi persembahan itu dengan benar? Dengan hati yang tertuju kepada Allah. Dengan hati yang sukacita. Atau ketika kita membawa persembahan kita terpaksa. Kita merasa sayang ketika kita memberikan terlalu banyak. Atau kita merasa bersalah dan gak enak kalau memberi terlalu sedikit. Apalagi ketika tidak memberi. Bagaimana perasaan kita? Perasaan kita itu akan menggambarkan. Hati kita tertuju kepada Allah atau enggak. Bapak Ibu, jangan kita seperti Kain, Bapak Ibu. Memberikan persembahan, tetapi persembahannya ditolak. Bapak Ibu, kita mesti tahu ya, tidak semua persembahan diterima oleh Allah. Kain buktinya. Gereja mungkin nerima, tetapi belum tentu Tuhan menerima persembahan kita. Jangan sampai kita seperti Kain. Jangan sampai kita seperti Saul. Persembahannya ditolak. Terlebih lagi apa? Motivasi yang salah. Seperti Ananias dan Safira. Dan itu berujung kepada kematian. Kita tahu cerita Ananias dan Safira. Dia memberi tetapi dengan motivasi yang salah. Dan Petrus bilang, Ananias, lu bukan membohongi manusia. Kamu membohongi roh Allah. Saat itu juga mati. Kenapa? Karena masalah berbohong. Motivasinya tidak benar.
Motivasinya apa? Karena dia pengen dipuji. Dia memberikan setengah, tapi ngomongnya apa? Semua tak kasih no. Hebat tuh aku, semua tak kasih no. Padahal cuma dikasih setengah, setengahnya disimpan. Lu bukan membohongi manusia, lu membohongi Allah. Mati Bapak Ibu. Jadi kita mesti hati-hati ketika memberikan persembahan. Tidak semua persembahan diterima oleh Allah. Nah, maka kita masuk ke poin yang kedua. Ketika kita sudah mengerti konsep yang benar, bagaimana kita mendapatkan harta, bagaimana harta itu berasal, apakah itu dari Allah, apakah itu milik Allah, dan bagaimana kita memandang harta, pertanyaan yang kedua adalah tentang memberi. Mengapa kita memberi persembahan kalau begitu Bapak Ibu? Kenapa sih kita memberi persembahan? Ada banyak alasan orang memberi persembahan. Yang pertama adalah apa? Supaya diberkati. Ada Bapak Ibu yang memberi persembahan supaya diberkati Bapak Ibu? Ada? Nah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah minta, kasih aku akan memberkati engkau lebih lagi. Enggak Bapak Ibu. Yang minta itu hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya yang minta. Kelihatannya bukan hamba Tuhan Bapak Ibu, tapi afiliator kelihatannya. Gitu ya. Kamu kasih, kamu akan mendapatkan dengan lebih banyak lagi. Gitu ya. Ditipu oleh hamba Tuhan itu Bapak Ibu, karena Tuhan tidak pernah meminta seperti itu. Gitu ya. Dan itu jelas bukan orang yang tulus ketika memberi persembahan. Itu adalah orang yang tamak Bapak Ibu. Dan itu kita sebenarnya sedang menghina Tuhan. Kalau kita memberi persembahan, terus kita minta supaya Tuhan, saya memberi supaya Tuhan lebih memberkati lagi. Itu menghina Tuhan. Itu menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak cukup untuk kita, sehingga kita masih minta lagi. Dan orang yang tamak justru tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kehilangan semuanya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita lihat tuh ya, orang-orang yang tamak, yang ikut trading dulu. Betul nggak? Di janji ini kamu kasih, nanti hasilnya berlipat-berlipat. Semuanya pada ikut. Hasilnya apa? Nggak dapat. Justru apa? Kehilangan semua. Kalau kita memberi persembahan supaya diberkati, kita bukan mendapat Bapak Ibu. Tetapi kita justru kehilangan semuanya. Jangan memberi persembahan supaya diberkati. Yang kedua, kenapa sih alasan orang memberi persembahan? Kalau tadi supaya diberkati, yang kedua biasanya takut gak diberkati Bapak Ibu. Tuhan harus berkati rek, sungkan gak ngasih, apalagi semuanya milik Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Jadi apa? Harus ngasih lah, gitu loh. Sungkan. Dan ini pun tidak tulus Bapak Ibu. Kita seperti itu enggak? Gitu ya. Waduh rek, harus ngasih rek. Ketika enggak ngasih itu rasanya enggak enak gitu loh. Ada enggak perasaan seperti itu Bapak Ibu? Dan itu bukanlah persembahan yang sungguh. Gitu ya. Itulah kenapa akhirnya ketika kita takut gak diberkati, kita sungkan sama Tuhan. Itulah akhirnya membuat persembahan itu adalah sesuatu yang wajib Bapak Ibu. Sesuatu yang memaksa. Gitu ya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Wajib gak kita kasih persembahan? Ayo. Wajib gak kita kasih persembahan? Gak wajib Pak. Yang wajib perpuluhan. Wajib gak kita kasih perpuluhan? Ayo angkat tangan. Siapa yang wajib? Wajib ngasih persembahan. Siapa lagi di sana angkat tangan. Wajib. Kenapa wajib? Remaja. Wajib persembahan. Wajib perpuluhan. Wajib gak Bapak Ibu? Wajib. Siapa lagi? Yang gak wajib siapa angkat tangan? Nah ini takut nih biasanya. Siapa yang gak wajib? Siapa yang gak wajib? Langsung dihakimi. Gak ngasih ya. Wajib gak Bapak Ibu? Ayo saya tanya. Wajib gak kita ngasih persembahan? Wajib gak ngasih perpuluhan? Gereja gak mewajibkan sih. Tuhan yang mewajibkan. Kebalik ya. Tuhan gak mewajibkan, gereja yang mewajibkan. Wajib gak Bapak Ibu? Wajib gak? Kalau kita ngomong kewajiban, kita belajar. Kewajiban itu selalu mendahului hak, betul ya? Nah saya tanya, kalau persembahan adalah kewajiban, kita udah melakukan kewajiban kita, apa yang menjadi hak kita? Ayo, apa yang menjadi hak kita? Apa kode ini tadi wajib? Kalau kita udah kasih kewajiban, apa yang menjadi hak kita? Ayo, apa yang menjadi hak kita? Ini penting, ini kita mesti ngerti konsep ini. Kalau bukan kewajiban, apa kewajiban kita?
sebagai anak Tuhan, kalau itu bukan kewajiban, persembahan bukan kewajiban, lalu apa kewajiban kita sebagai anak Tuhan? Nah ini menarik Bapak Ibu. Ketika kita ngomong hak sama kewajiban, nah tes dulu yang ringan-ringan. Apa kewajiban murid Bapak Ibu? Kewajiban murid apa? Hah? Kewajiban murid apa? Belajar itu hak atau kewajiban murid? Ayo, guru-guru ada di sini guru? Ayo, Bu Ayu, langsung kewajiban atau hak? Kita mesti mikir. Siapa kewajiban? Kewajiban atau hak? Bapak Ibu, belajar itu hak murid. Kewajibannya bayar SPP. Itulah kenapa sekolah, kalau murid salah, kita seringkali ngomel, goblok gini aja gak bisa, salah. Kenapa? Karena salah itu adalah hak murid, supaya apa? Dia belajar. Karena itu haknya. Dia berhak salah. Karena kalau nggak salah, apa yang dia pelajari? Jadi kita juga ngajar anak, walaupun mungkin capek ya, gitu ya. Tapi ketika dia salah, itu haknya dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena haknya dia adalah menerima pembelajaran. Kewajibannya bayar SPP. Gitu loh. Nah sekarang saya tanya yang lebih sulit. Ngasih makan anak, hak atau kewajiban? Orang tua ngasih makan anak, hak atau kewajiban? Ayo. Berat ya, jawabnya susah ya. Menghormati orang tua, hak atau kewajiban? Anak. Ayo. Ayo. Ngasih makan anak Pak, itu kewajiban orang tua. Menghormati orang tua, itu kewajiban anak. Jadi saling memenuhi hak dan kewajiban. Antar istri, hak atau kewajiban? Nah kalau suami ngomongnya hak, istri ngomong kewajiban. Ayo, nganter istri, hak atau kewajiban? Koreji, hak atau kewajibanku? Apa? Ngasih uang ke istri, hak atau kewajiban? Ayo, ngasih uang ke istri, hak atau kewajiban? Kewajiban suami, hak istri. Masakin suami, hak atau kewajiban? Ayo, masakin suami, hak atau kewajiban? Mijitin suami, hak atau kewajiban istri? Ayo, mijitin suami. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah Anda mengasihi anak Anda? Apakah anak-anak mengasihi orang tua Anda? Apakah suami-suami kalian mengasihi istri Anda? Apakah istri-istri mengasihi suami Anda? Bapak Ibu, cinta itu relasional, bukan transaksional. Kita harus ngerti. Cinta itu relasional, bukan transaksional. Cinta itu selalu memberi, dia nggak pernah menuntut. Jadi di dalam relasional, di dalam cinta, di dalam relasional, nggak ada itu hak dan kewajiban, itu nggak ada. Kita mesti ngerti, semuanya itu menjadi hak, Bapak Ibu. Nggak ada hak dan kewajiban di dalam relasional, itu nggak ada. Jadi kalau kita bilang antar istri itu hak atau suami, itu hakmu sebagai suami karena itu istrimu. Tetapi beda kalau sopir, itu kewajibannya sopir karena aku bayar sopir. Betul nggak? Masakin suami, itu hakmu sebagai istri karena itu suamimu. Tetapi beda kalau mbak, kamu bayar dia, masak no. Pertanyaannya dia suami atau supir? Dia mbak atau istri? Ngasih makan anak, ya jelas hak Bapak Ibu. Kalau kewajiban gak mangap Bapak Ibu gitu ya. Baru mangap gitu ya. Ngasih makan itu hak Bapak Ibu. Itu anakmu. Tetapi berbeda menjadi kewajiban kalau apa? Suster. Kamu bayar, kasih makan anakku. Gitu. Mijitin, hakmu, itu suamimu. Gitu loh. Itu suamimu.
bukan kewajiban. Bapak Ibu. Nah, apakah kita mengasihi suami kita? Apakah kita mengasihi istri kita? Apakah kita mengasihi anak kita? Apakah kita mengasihi orang tua kita? Apalagi ketika kita semakin mencintai, betul nggak? Suami semakin mencintai istri, wah ngasihnya tambah banyak Bapak Ibu, uang jajannya Bapak Ibu, betul ya? Kalau istri benar-benar mengasihi suaminya, wah masakannya top bintang 5 kalah Bapak Ibu. Gitu loh. Karena yang namanya cinta itu selalu memberi dan semakin besar cinta kita, semakin besar pemberiannya, semakin besar pengorbanannya. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, lu sayang atau enggak? Begitu juga dengan iman Kristen. Iman Kristen itu bukan transaksional. Bukan ada kewajiban, bukan ada hak, no. Iman kekristenan itu adalah relasional. Begitu juga ketika kamu memberikan persembahan. Itu bukan kewajibanmu, itu adalah hakmu. Karena kita adalah umat Allah dan Allah adalah umat kita. Itu hak kita. Kalau dia bukan Allah kita tidak berhak ngasih dia. Gak diterima. Jadi kita mesti lihat konsep ini dengan benar. Gitu loh. Itu hak kita. Ketika kita memberi persembahan itu bukan kewajiban. Itu hakmu. Itu hak kita. Karena dia adalah Allah kita. Dan kita adalah umatnya. Jangan sia-siakan hak kita Bapak Ibu. Karena seringkali kita sia-siakan hak kita. Jangan sia-siakan hak kita. Pakai hak kita. Jangan sampai diambil oleh orang lain. Jangan sampai orang lain yang mengambil. Pakai hak kita. Istri anter. Oh, sampai orang lain yang nganter. Itu hak kita. Yang mijitin istri. Jangan orang lain yang mijitin. Kan gitu. Itu hak kita. Jangan sia-siakan hak kita. Begitu juga persembahan. Itu hak kita. Pakai hak kita. Jangan sampai orang yang memakainya dan pakai hak kita dengan benar. Ini konsep yang harus kita miliki. Lagi pula Bapak Ibu, kita mesti benar-benar jelas. Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dari kita. Mau dikatakan apa? Segala sesuatunya berasal darimu. Segala sesuatunya milikmu. Kalau aku bisa ngasih itu semua darimu, Tuhan tidak menuntut apa-apa dari kita. Tuhan justru memberikan semuanya bagi kita. Dia punya segalanya Bapak Ibu. Coba kita melihat dari Yesaya 1 ayat 11 sampai 12. Yesaya 1 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Siapa yang menuntut itu katanya Tuhan? Kita lihat pasal 43 ayat 22 sampai 25. Yesaya 43 ayat 22 sampai 25. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaran bagiku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusai engkau dengan menuntut kemenyan. Tuhan tidak menuntut apa-apa Bapak Ibu. Jangan kita memberi karena kita terpaksa, kita merasa wajib memberi. Enggak. Tuhan tidak memberikan kewajiban, Tuhan tidak menuntut apa-apa. Di dalam iman Kristen itu adalah relasional, bukan transaksional. Di dalam relasional tidak ada hak dan kewajiban. Itu semua adalah hakmu. Terserah lu mau pakai atau enggak. Gitu ya. Tuhan tidak pernah menuntut persembahan apapun. Tuhan hanya memberikan cara, bagaimana cara kita mempersembahkan. Tuhan tidak pernah menuntut korban sajian. Tuhan cuma bilang apa? Kalau kamu memberi korban bakaran, kalau kamu memberikan korban sajian, kalau kamu memberikan korban ini, caranya seperti ini, seperti ini. Kalau kamu miskin, kamu boleh memberikan tepung. Kalau kamu cukup kaya, kalau kamu mau memberi, kamu memberikan dengan lembu. Tuhan kasih aturannya, bukan minta korbannya. Tuhan tidak pernah meminta Habel untuk mempersembahkan korban. Enggak. Habel dengan sendirinya memberikan kepada Tuhan. Abraham tidak dituntut untuk memberikan perpuluhan. Enggak. Tetapi Abraham yang memberikan. Kenapa? Karena dia bersyukur dia kasih perpuluhan itu. Bahkan Daud
Tuhan tidak meminta. Kalau kita membaca pasal 17, 1 Tawarik pasal 17, ketika Daud menyadari, Daud memanggil Nabi Nathan, Tan, lihat rumahku besar, tapi kok rumah Tuhan itu cuma kemah. Aku itu pengen membangun. Oke katanya Nathan, kerjakan gitu. Tetapi pada malam harinya Tuhan ngomong sama Nathan, kamu ngomong sama Daud. Sejak kapan aku minta, aku tidak pernah singgah di dalam rumah buatan manusia. Kenapa? Karena karena langit inilah tahtaku. Tetapi Salomo boleh. Tuhan gak minta. Tetapi Daud yang mau memberikan. Bapak Ibu. Kenapa Daud memberikan? Jawabannya satu. Karena cintanya. Kita melihat pasal 1 Tawarik 29 ayatnya yang ketiga. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Dia sudah mengumpulkan, dia juga menambahkan dari hartanya sendiri. Inilah sikap yang benar dan yang Allah inginkan Bapak Ibu. Hati yang mengasihi Allah. Tuhan bukan menerima materi Bapak Ibu. Tetapi hati yang Tuhan terima. Hati yang seperti apa? Hati yang tulus, rela, sukacita. Gimana hati yang tulus, rela, sukacita? Yaitu hati yang mengasihi. Ketika kita mengasihi Bapak Ibu, kita akan pasti memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan tulus. Kita nggak mungkin hitung-hitungan, nggak mungkin. Itulah hati yang mencintai Bapak Ibu. Bukankah kita sebagai orang tua, kita yang menyediakan semua keperluan anak-anak kita. Kita yang punya semua dan kita kasih ke mereka. Apa sih yang kita inginkan dari mereka? Kita menginginkan apa? Kita cuma menginginkan cintanya. Benar nggak? Buat apa? Mah dulu thank you ya kamu wis ini aku. Wis sekarang tak beli no rumah. Bagus tak bangun no rumah tak kasih mobil. Apakah itu yang kita inginkan? Tetapi gak pernah dibesuk. Gak pernah didatangi. Gitu ya. Setiap datang gegerai. Tak kayak rumah mah, ben gak geger terus, wis kon pindah sana, gitu. Apakah itu yang kita inginkan? Bukankah yang kita inginkan sebagai orang tua yang mencukupi segalanya, yang kita inginkan apa? Cinta dari anak-anak kita. Betul nggak? Ketika dia memberikan persembahan yang dilihat apa? Apakah persembahannya? Enggak, tetapi yang kita lihat apa? Oh dia begitu mengasihi aku. Satu-satunya yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Kenapa? Karena dari semua yang Tuhan miliki, dia pemilik segalanya. Cuma satu yang dia tidak miliki, yaitu apa? Hati kita. Itulah kenapa Tuhan kasih kita kehendak bebas. Itu penting sekali. Tuhan tidak memiliki hati kita. Kita mau rela nggak kasih sendiri. Tuhan tidak pernah maksa. Tuhan pemilik segalanya, cuma satu yang dia nggak punya. Hati kita. Itulah kenapa hati adalah persembahan yang paling Tuhan inginkan. Karena dia tidak pernah punya hati manusia. Hati kita dia tidak punya. Tuhan kasih, ini milikmu. Kamu mau kasih ke aku atau enggak? Saya bersyukur Bapak Ibu melihat beberapa orang ya yang mengasihi rumah Tuhan yang saya lihat. Dan saya percaya banyak yang tidak saya lihat yang mengasihi rumah Tuhan. Kalau kita lihat rumah Tuhan hari ini bisa baik ya. Ada orang-orang yang mensupport Bapak Ibu. Tetapi bukan cuma rumah Tuhan aja. Tetapi apa? Jemaat-jemaat juga support. Ada yang kurang sakit, butuh biaya. Ada yang support. Yang saya tahu dan yang saya tidak tahu. Banyak. Saya bersyukur. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan kita memberi itu semua? Apakah karena kita mencintai Allah? Apakah karena kita mencintai rumah Tuhan? Bapak Ibu, mari kita ajar juga anak-anak kita ya. Jangan mengajar mereka itu untuk memberi persembahan. Tetapi ajar mereka untuk mencintai Tuhan. Karena memberi belum tentu mengasihi Bapak Ibu. Saya dulu seperti itu, kasih persembahan. Wis kasih ono Tuhan wis baik. Jangan diajar untuk memberi Bapak Ibu. Jangan cuma diajar untuk memberi, tetapi yang lebih penting adalah ajar anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan. Jangan cuma memberi. Percuma memberi tapi nggak cinta sama Tuhan, percuma.
tapi ajar mereka untuk mengasihi Tuhan. Itu yang lebih penting. Daud itu sedang mengajarkan kepada Salomo, mengajarkan kepada umat untuk mencintai Tuhan. Aku cinta sama Tuhan. Barusan memberi, Bapak Ibu. Maka sebagai refleksi bagi setiap kita, Bapak Ibu, apakah kita mengasihi Tuhan? Ketika kita memberi, apakah kita mengasihi Tuhan? Ketika kita memberi, apakah hati kita itu tertuju kepada Allah? Makanya di sini dikatakan doa Daud adalah, Tuhan peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian, tetap tujukan hati mereka kepadamu. Dan untuk Salomo, berikan hati yang tulus dan berpegang pada perintahmu. Doa Daud, hatinya supaya apa? Tertuju sama Tuhan. Intinya hatinya supaya tertuju. Apakah hati kita tertuju pada Tuhan? Dan apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Bertambah besar enggak kasih kita kepada Tuhan? Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan enggak? Itu yang menjadi perenungan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat Daud itu begitu mengasihi Tuhan? Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 4, itu persembahannya Daud itu enggak macam-macam, enggak main-main. Persembahannya Daud itu 3.000 talenta. 3.000 talenta emas itu 100 ton Bapak Ibu. 100 ton. Kemarin saya ngitung, jelas itu lebih dari 271T. Gak bisa ngitung saya. 100 ton Bapak Ibu. 1 kilogram aja udah 1 M sekarang. 100 ton saya gak bisa ngitung. Itu emas toh. Bangsa Israel itu juga ngumpulin. 5.000 bayangin. Satu bangsa 5.000. Raja, satu orang 3.000. Saya bukan mempermasalahkan berapa persen atau enggak. Tetapi hatinya yang penting, ya kita nggak tahu, gitu ya. Tetapi apa yang membuat Daud itu memiliki hati seperti itu, hati yang mengasihi Tuhan itu, bagaimana dia bisa? Jawabannya satu, Bapak Ibu, karena dia menyadari kasih Tuhan. Kita sadar nggak kasih Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tidak menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita tidak bisa mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, nggak bisa. Semakin kita menyadari kasih Tuhan, semakin bertambah kasih kita. Bapak Ibu, saya itu dulu sama mama saya, terus kurang ajarnya setengah mati Bapak Ibu, gitu ya. Sampai akhirnya, ayo nyo anterno, tak anter Bapak Ibu. Tetapi apa? Terpaksa ngomel-ngomel, aduh mah, males mah. Tapi tak anter, tak anter. Karena sakno, ya Islam mama kerja soro. Apakah mengasihi? Enggak, sakno ambil mamaku. Yes mama ngei duit lah, yo sakno ini ya. Tak anter. Mengasihi enggak? Tetapi hanya karena apa? Kasihan. Mama kerja soro. Gitu. Sampai suatu kali saya bilang, mama itu enggak sayang. Pembina saya cuma ngomong hal simpel. Krishna, lek mamamu enggak sayang. Kamu enggak sampai hari ini, Krishna. Dia cuma ngomong simpel. Dari situ Bapak Ibu, dan saya percaya Tuhan itu bekerja dalam hati saya. Saya berubah Bapak Ibu. Saya berubah, saya mencintai mama saya. Mama saya enggak minta antar, saya anterin Bapak Ibu. Mama kerja dulu ya, mama pergi naik apa? Taksi. Enggak usah tak antar. Ketika kita mengasihi Bapak Ibu, kita itu akan memberi. Semakin besar kasih kita, semakin besar. Hari ini, saya begitu mengasihi mama saya. Dan saya tanya, Ma, lu tahu enggak aku mengasihimu? Mama tahu. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena mama saya tahu bahwa apa saya mengasihi dia. Gitu loh. Apakah kita mengasihi Tuhan? Dan apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Kita sadar enggak kasih Tuhan dalam hidup kita? Seringkali kita enggak menyadari kasih Tuhan itu, betul enggak? Tetapi enggak berbeda dengan Daud. Daud sadar. Apa yang membuat Daud sadar? Itulah kenapa kita melihat kenapa Daud itu begitu mengasihi, karena hubungannya dekat sama Tuhan. Apa yang membuat dia sadar? Dia selalu bertanya, Tuhan, siapakah aku? Siapa aku ini Tuhan, kok sampai kamu begitu baiknya sama aku? Itu penting. Kesadaran Tuhan, siapakah aku? Itu akan menyadarkan kita akan kebaikan Tuhan. Kok Tuhan baik ya, kok Tuhan baik ya, kok Tuhan baik. Bapak Ibu, kita tahu perjalanan hidup Daud itu tidak sembarangan. Pembangunan bait suci itu di akhir hidup Daud. Tapi kita tahu hidupnya Daud gimana. Dia berdosa. Dia pernah dikudeta sama anaknya.
Anak kesayangannya mati, Absalom. Hidupnya itu nggak mudah Bapak Ibu. Tetapi dalam hidupnya dia itu selalu bergantung sama Tuhan. Dan dia lihat Tuhan dalam hidupku yang berdosa. Aku sudah bunuh orang, aku sudah ngambil istri orang. Tapi opo kamu tetap baik sama aku? Opo kamu tetap memberkati aku? Opo kamu tetap membuat aku jadi raja? Opo kok membuat aku tetap termasyur? Dia tanya Bapak Ibu. Dia menyadari bagaimana dengan kita. Kita menyadari enggak sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Jarang ya. Yang kita sadari apa? Keburukan. Tuhan opo kon kasih aku kayak gini. Tuhan opo kon kasih aku sakit. Tuhan opo kok Tuhan panggil orang yang aku kasih. Aku pelayanan loh. Aku persembahan loh. Kenapa? Kenapa? Kita yang kita ingat apa? Tuhan kenapa aku sial? Tuhan kenapa lu enggak berkati aku? Tuhan kenapa tokoku sepi? Bukankah itu yang sering kita ingat? Kalau kita selalu mengingat itu, bagaimana kita bisa mengingat bahwa Tuhan baik sama kita? Lihatnya apa? Tuhan gak adil, Tuhan jahat. Itulah kenapa Bapak Ibu perlu waktu kita itu untuk merenung. Saat teduh. Saat teduh itu ngapain? Saat teduh itu merenung Bapak Ibu. Tetapi kita gak punya waktu itu. Kenapa? Karena dunia itu membuat kita sibuk sehingga kita gak bisa merenung. Sehingga kita gak bisa mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam doa Bapak Ibu kita sering mengucapkan dua hal. Yang pertama apa? Tuhan ampuni aku orang berdosa. Betul gak? Betul ya? Kita selalu berdoa itu ya. Kedua apa? Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Betul ya Bapak Ibu? Saya juga doanya kayak gitu. Tapi kenapa enggak baik-baik Bapak Ibu? Karena itu cuma formula. Tapi pernah enggak kita melambatkan waktu kita berdoa, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Hari ini Tuhan, aku semua angkel. Tuhan ampuni Tuhan karena hari ini Tuhan aku kerjanya enggak benar. Tuhan ampuni aku hari ini aku marah-marah. Opo aku marah-marah karena aku sebenarnya tersinggung dengan ini. Kita doa itu enggak? Kita detail enggak? Kalau kita bisa doa detail, kita menyadari, ternyata aku hari ini dosane akeh. Tetapi di balik yang lain Tuhan thank you hari ini. Toko sepi, tapi Tuhan kasih 3 orang pembeli. Tuhan terima kasih, Tuhan jagai aku dalam perjalanan. Tuhan terima kasih hari ini, kamu enggak ini, enggak ini. Kita sebut itu dengan detail enggak? Atau kita cuma sekedar lalu, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Iya, tahu kita orang berdosa, tapi seberdosa apa? Kita koreksi enggak pelanggaran kita? Tuhan terima kasih berkat-Mu, iya Tuhan memberkati hari ini. Tapi berkat apa yang kamu terima? Kita catat enggak itu? Kita renungkan enggak itu? Atau sebaliknya doa kita komplain, Tuhan, hari ini aku sengsara Tuhan, terus kena ini, itu tok. Sing detail itu tok. Penderitaan detail, tetapi kebaikan Tuhan, dosa kita tidak detail. Itulah kenapa sulit bagi kita untuk menyadari kebaikan Tuhan. Karena kita tidak melihat keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, dan melihat bagaimana Tuhan tetap baik, sekalipun kita berdosa. Pernah enggak sih kita merenungkan, Tuhan kenapa Engkau baik buat aku? Daud itu bukan cuma ngerti segala sesuatu milik Allah, tapi dia masuk kepada pertanyaan, kenapa Tuhan berikan itu semua kepadaku? Pernah enggak kita merenungkan, kenapa Tuhan berikan segala kebaikan ini buatku? Aku enggak layak Tuhan, tapi kenapa Tuhan kasih ke aku? Kenapa Tuhan kasih aku ini semua? Bahkan termasuk yang terbaik Tuhan kasih, yaitu apa? Anaknya. Pernah enggak kita pikirkan, Tuhan terima kasih karena Engkau kasih Tuhan buat aku. Mati buat aku. Kita pikirin enggak sih? Oh harus mati buat aku? Kenapa harus mati buat kita Yesus itu? Kita perenungkan enggak benar-benar? Kita pikirkan enggak benar-benar kasih Allah itu? Enggak. Itulah kenapa enggak heran. Kita tambah hari enggak semakin bertumbuh. Kita tambah hari enggak semakin cinta sama Tuhan. Sebagai aplikasi Bapak Ibu, mari kita memperlambatkan tempo kita. Kita belajar untuk merenung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menyadari kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah memikirkan kebaikan mama saya. Sampai satu kali pembina saya menjelaskan dengan detail. Mama gak sayang sama kamu Kris. Kamu gak gini, kamu gak gini. Dunia membuat kita serba cepat Bapak Ibu. Sehingga membuat kita tidak bisa memikirkan
dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita merenungkan. Mari kita memikirkan Tuhan, siapakah aku? Kita bertanya, kita memikirkan siapakah kita di hadapan Tuhan. Dan kita pikirkan Tuhan berkat apa yang Tuhan boleh, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, selidikilah hati kami. Dan sungguh ujilah hati kami Tuhan. Apakah hati kami benar? Apakah hati kami tulus kepadamu? Tuhan, selidikilah hati kami, apakah kami sungguh mengasihi-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak pernah mengingat kebaikan-Mu. Kami tidak pernah menghitung kebaikan-Mu. Kami hanya bilang Tuhan terima kasih. Tetapi kami lupa apa kebaikan apa saja yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terlebih lagi Tuhan, kami pun juga jarang menyadari, kami lupa siapakah diri kami. Kami seringkali merasa kami layak menerima ini semua. Kami lupa Tuhan bahwa kami manusia berdosa. Sebagai manusia yang berdosa, yang layak kami terima adalah hukuman. Yang kami layak terima adalah penderitaan, itulah yang layak kami terima. Tetapi Tuhan, Engkau tidak memberikan itu. Engkau justru memberikan yang terbaik kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami sungguh merenungkan dan bertanya, Tuhan mengapa Engkau baik? Supaya kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang